Duga, seperti ini nasib yang sudah berbuat jahat dengan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan bahas general reading tak terduga. Seperti ini, nasib dia yang sudah berbuat jahat dengan kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Di sini kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan general reading kali ini. Nah, di hadapan teman-teman sudah ada satu kartu oracle yang akan kita gunakan sebagai media atau perantara. Nah, keadaan seperti apa yang terjadi? Keadaan tak terduga untuk mereka. Kita langsung saja buka satu kartu yang terjadi. Posisi yang pertama ini lebih cenderung menuju kepada personal diri kamu terlebih dahulu. Artinya apa? Memang kamu juga secara personal merasakannya. Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan gangguan-gangguan yang terjadi dari sisi mereka. Tapi ya di sini sudahlah, abaikan saja segala situasi yang tidak terlalu penting yang ada di dalam diri mereka. Memang ya tujuan mereka saat ini adalah memang untuk menghancurkan kamu dan juga untuk mengganggu segala situasi-situasi yang terjadi dalam posisi diri kamu. Sehingga apa? Orang ini pun juga saya rasa juga memiliki beberapa niatan-niatan yang kurang baik, memiliki beberapa niatan yang kurang bagus. Jadi ya memang sudahlah, dalam konteks saat ini kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham dan juga harus bisa untuk lebih mengerti dengan beberapa situasi yang kamu rasakan. Dan kemudian memang nasib dia yang sudah berbuat jahat dengan kamu, saat ini dia tidak bisa untuk menikmati kehidupan. Loh kenapa? Kok dia tidak bisa menikmati kehidupannya? Di sini kamu pede aja bahwa dia itu akan segera mendapatkan karma. Dan di sini kamu pun juga akan mampu untuk melihat secara langsung dia secara personal akan mendapatkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Yang paling nampak dia sama sekali tidak bisa menikmati kehidupannya dengan baik. Karena apa? Dia selalu dihantui dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi. Dan kalau kamu lihat secara langsung, dia pun saat ini juga merasakan ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya yang dia rasakan. Sehingga apa? Dia mengalami kesulitan untuk terlepas dari masalah-masalah yang dia hadapi. Sehingga ketika dia dalam kesulitan seperti ini, maka dia pun juga dalam keadaan yang bingung. Dia dalam keadaan yang tidak bisa paham gitu loh, apa yang sebenarnya muncul, apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga dalam situasi yang terjadi, dia betul-betul dalam situasi yang nggak tahu harus apa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Dan kemudian ditambah lagi, di sini ada orang lain yang memang membalaskan rasa sakit hati kamu. Ketika kamu kecewa, ketika kamu sakit hati, bukan kamu yang membalas, tetapi justru malah orang lain. Sehingga apa? Posisinya adalah di sini kamu juga beruntung gitu loh. Karena apa? Kamu tidak perlu untuk mengotori tangan kamu untuk membalas perbuatan buruk mereka. Sehingga apa? Kondisi yang muncul, kondisi yang terjadi, mereka saat ini betul-betul merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang kurang begitu bagus. Mereka betul-betul merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang tidak begitu baik yang terjadi. Sehingga apa? Kondisi yang muncul, kondisi yang terjadi, mereka betul-betul berada dalam satu fase yang merasakan selalu ada beberapa perkara, merasakan selalu ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga dalam konteks saat ini, dia pun juga dalam situasi yang sudah pasrah gitu loh, dengan masalah-masalah yang ada. Nah, ini merupakan karma pertama yang mereka dapatkan. Dan kemudian, mereka juga memiliki relasi yang tidak begitu baik dengan orang lain. Artinya apa? Dia dalam situasi usahanya, dalam situasi pekerjaannya, juga merasakan ada beberapa keadaan-keadaan yang tidak begitu baik. Sehingga dalam situasi yang muncul, mereka pun juga merasakan ada masalah ini, merasakan ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang terjadi yang lainnya. Tapi ya saya rasa di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih memahami juga terkait dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Karena apa? Kalau kita lihat secara menyeluruh, kamu pun juga seharusnya bisa untuk bersyukur. Karena apa? Mereka juga bermasalah dengan beberapa pihak, mereka bermasalah dengan beberapa orang yang ada di sekitarnya. Mereka betul-betul punya masalah. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga dia pun juga dalam kondisi yang kewalahan untuk menyelesaikan masalah itu. Ditambah lagi, mereka mendapatkan fitnah. Artinya apa? Mereka dulu memfitnah kamu. Mereka dulu juga berposisi dalam keadaan yang menghancurkan kamu, mengusik ketenangan kamu, memfitnah kamu, membicarakan kejelekan kamu. Nah, sekarang ini
mereka mendapatkan balasannya. Mereka sekarang difitnah oleh orang lain, mereka juga dibicarakan negatif orang lain, sehingga apa? Dia pun juga berada dalam situasi reputasi yang sudah mulai buruk. Artinya apa? Dia di mata orang lain itu juga sudah mulai merasakan ada beberapa situasi-situasi yang buruk. Sehingga dalam situasi yang terjadi saat ini, dia pun juga dalam kondisi yang memang sedang mumet, sedang pusing bagaimana untuk memulihkan nama baiknya. Dan dia pun juga saya rasa sisi positifnya adalah dia masih percaya diri gitu loh. Artinya apa? Ya walaupun memang juga ada beberapa perkara, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, dia masih punya rasa percaya diri yang baik. Sehingga apa? Dengan dia memiliki rasa percaya diri yang baik, tentu ini juga nanti akan memberikan satu fase yang positif yang akan terjadi di dalam posisi diri dia saat ini. Dan kemudian memang kalau bisa kita katakan secara keseluruhan, dia pun juga merasakan ada beberapa keadaan-keadaan yang sebenarnya sudah mulai merasakan situasi yang gak bagus. Artinya dalam situasi saat ini dia pun juga sudah mulai merasakan ada beberapa situasi yang tidak begitu bagus yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang terjadi yang lainnya. Tapi ya saya rasa di sini bersyukurnya adalah tetap berada dalam kondisi yang tetap bisa bersyukur terkait dengan beberapa kebaikan-kebaikan yang terus terjadi. Dan kemudian juga memang dia juga masih punya keadaan di mana bisa untuk introspeksi diri. Tapi ya walaupun dia memiliki keadaan yang positif, tapi dia juga terkena balasan. Dia juga terkena karma, dan nasib dia saat ini pun juga sedang bersusah payah untuk memulihkan keadaan-keadaan yang muncul. Dan kemudian dalam sisi finansial mereka bagaimana? Dalam sisi kondisi keuangan memang juga bisa dikatakan masih cukup ya, tapi untuk beberapa minggu ke depan sepertinya mereka juga akan mengalami beberapa gejolak pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Mereka juga akan mengalami beberapa situasi pengeluaran-pengeluaran yang muncul. Ada pengeluaran inilah, ada pengeluaran itulah, dan juga ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Sehingga memang dalam konteks yang terjadi, mereka pun juga dalam situasi yang memang sedang susah gitu loh, terkait dengan posisi pengeluaran yang muncul. Jadi memang dia pun juga dalam kondisi yang sedang bersusah payah untuk menyelesaikan stabilitas kondisi finansial yang terjadi. Dan kemudian dalam konteks yang terjadi berikutnya, mereka pun juga dalam kondisi yang memang juga merasakan ada beberapa keadaan-keadaan yang memang merasakan betul adanya masalah ini, merasakan betul adanya masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lain. Tapi bersyukurnya adalah dia pun juga masih punya kapasitas yang baik, sehingga walaupun memang ada beberapa masalah, tapi mereka masih bisa dan juga masih mampu untuk menyikapi dengan bagus. Tapi yang jelas nasib dia saat ini yang sudah menyakiti kamu, menzolimi kamu, sedang merasakan beberapa situasi yang tidak begitu bagus. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi, kamu akan lihat langsung mereka seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.